Buat teman-teman yang lagi nyari mobil dengan harga terjangkau, tapi soal kenyamanan masih bisa diandalkan untuk dari segi mesin, spare partnya banyak dan mesinnya itu bandel. Teman-teman cocok kalau pakai Toyota Kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk Toyota Kijang tahun 89 KF50. Jadi ini yang long chassis. Warnanya asli biru metalik. Untuk platnya RM Banjarnegara. Pajaknya aktif sampai bulan 6. Untuk masa platnya sampai 2027. Dan kita akan cek kondisinya sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Kalau dari segi bodi, mobil ini masih rapi, luar dan dalam ya. Walaupun yang namanya mobil tua, tetap masih ada PR-nya ya. Karena namanya mobil tua pasti nggak mungkin sesempurna dari mobil-mobil baru. Untuk Kijang ini udah bukan cat ori ya, ini otomatis udah 2 kali cat. Nah, cuman kondisi bodi itu masih bagus, cat-cat masih tergolong rapi ya. Untuk kelas mobil di bawah 30 jutaan kondisinya seperti ini, saya rasa ini masih cukup oke, masih cukup layak. Kalau dari bodi-bodi kayak mobil-mobil tua kebanyakan kan sudah dempulnya sudah tebal. Nah, kalau untuk mobil Kijang ini dari kap mesin aja dia masih cukup kaleng seperti ini. Walaupun sudah cat 2 kali, otomatis ada sedikit terkena dempul. Kalau bagian samping ini, nah untuk bodi-bodi bagian selebor, pintu-pintu bagian depan seperti ini, bagian belakang sampai ke bagian paling belakang seperti ini, dia natnya itu masih tergolong masih lempeng. Kalau dari segi talangan seperti ini juga, talangannya masih oke, masih lempeng, walaupun ya namanya sudah 2 kali cat, otomatis ada sedikit yang sudah terkena dempul seperti bagian sini seperti ini. Nah, ini sudah terkena dempul untuk bagian bawahnya. Cuman untuk talangnya memang ini masih rapi dari bagian belakang sampai ke bagian depan. Untuk area kaca seperti ini juga masih rapi, kayak karet-karetnya juga masih bagus, aman, tidak rembes. Terus kayak bagian depan seperti ini juga masih tergolong rapi, masih tergolong bagus. Nah, kalau bagian depan ini grillnya juga masih bawaan, grillnya pakai yang Kijang KF50 seperti ini. Kalau dari segi lampu-lampu kanan kiri masih cukup oke, masih bagus. Bumper-bumper juga masih tergolong rapi. Nah, oke, sekarang kita cek untuk yang sebelah bagian kanan. Nah, untuk nat-nat juga yang sebelah kanan tergolong masih rapi. Depan sampai bagian belakang seperti ini sudah naik dempul, tapi dempulnya itu tidak terlalu tebal dan saya rasa untuk natnya masih bagus, masih kelihatan lempeng dan cukup rapi. Kemudian talang yang sebelah kanan seperti ini, kondisinya talang masih lempeng, oke, masih rapi, walaupun ya sama kayak yang sebelah kiri, ada dempul-dempul bagian bawah seperti ini, tapi dempulnya rapi, oke, aman, dan tidak ada yang keropos. Untuk velgnya, ini masih pakai velg Racing Ring 14, kondisi ban juga masih cukup lumayan dalam kota, ini saya rasa masih cukup oke. Ada footstep seperti ini, bagian kanan dan kiri menambah Kijang ini jadi tambah ganteng ya. Dan ini kokoh, dan ini kalau kita injak nggak masalah, dengan beban pun tidak masalah. Nah, untuk kondisi pelipit dari bagian depan sampai bagian belakang seperti ini, kondisi pelipitnya masih cukup rapi, masih cukup baik. Kondisi pintu-pintu bagian belakang seperti ini sudah naik dempul, tapi kondisinya masih tetap rapi, masih tetap bagus. Talang bagian belakang juga masih tetap rapi, masih tetap bagus, walaupun bagian bawah seperti ini ada naik dempulnya ya. Tapi kondisinya masih cukup baik. Bagian bodi-bodi belakang seperti ini kondisinya masih aman juga, tidak ada yang keropos. Sekarang kita buka untuk interiornya dari mulai bagian setir seperti ini. Nah, ini untuk bagian pintu-pintu, ini silerannya dia masih ada, masih rapi, masih oke juga. Kayak door trim seperti ini, door trimnya masih pakai bawaan ya. Kalau dashboardnya ini masih oke, warnanya asli bawaan coklat seperti ini. Untuk setirnya juga dipakein cover setir seperti ini. Klakson juga masih berfungsi normal, dan bagian joknya, ini joknya saya rasa masih bawaan dan joknya masih cukup rapi, masih cukup bagus, sekelas tahun 89. Dan untuk mobil ini, untuk area plafonnya ini menurut saya malah dia masih oke banget, masih rapi. Jadi untuk bagian depan dan belakang itu aman, tidak ada yang sobek, dan kondisinya bersih, tidak bolong-bolong. Pilar A seperti ini aman, dia dari bagian sebelah kanan tidak ada bekas nubruk. Terus bagian nat-nat seperti ini, bagian bawah itu masih kelihatan untuk bagian depan ya. Untuk area sini sudah terkena dempul, dan untuk pilar B oke, rapi, dan untuk area displang bawah seperti ini kondisinya masih bagus, masih rapi, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk. Nah, kita cek juga sekarang untuk lantai-lantainya bagian depan, kondisi lantainya masih utuh, masih rapi, dan tidak keropos. Nah, untuk pintu kirinya kita cek silerannya juga masih ada, masih kelihatan rapi sampai bagian bawah. Door trimnya juga masih pakai door trim bawaan seperti ini. Untuk pilar-pilar masih bagus, yang sebelah kiri aman, tidak ada ciri-ciri bekas benturan. Sampai bagian bawah seperti ini masih ada silerannya dan masih ada nitik dari pabrikannya ya. Cuman untuk bagian seperti ini memang dia ada
kena dembul juga. Untuk pilar B-nya masih rapi, masih bagus sampai risplang bagian bawah seperti ini, kondisinya rapi, tidak ada ciri-ciri bekas benturan. Nah, kalau untuk bagian lantai yang sebelah kiri depan, kondisinya juga masih bagus, rapi, aman, tidak bolong. Kondisi dashboardnya juga masih aman, masih rapi seperti ini, warna bawaan coklat hitam, dan ini ada AC-nya. Dan untuk AC-nya saya rasa ada sedikit perlu perawatan, jadi masih nyembur, masih agak dingin, cuman tidak terlalu dingin untuk AC-nya. Nah, sekarang kita cek untuk interior bagian tengah ya. Cuman untuk sileran bagian pintu yang sebelah kiri ini sudah tertutup dempul seperti ini. Tapi kondisinya ini aman, tidak bekas benturan. Karena kita lihat dari selebor-lebor seperti ini juga masih cukup rapi, masih cukup bagus. Area door trim juga masih rapi untuk bagian belakang seperti ini. Dan untuk area interior, ini joknya captain seat ya untuk bagian kanan dan kiri. Dan kondisi joknya itu aman, tidak sobek, tidak kempes juga. Untuk kondisi lantai juga yang sebelah kiri seperti ini, kondisinya juga masih cukup rapi, masih cukup bagus. Untuk bagian selebor, ini yang sebelah kiri belakang ya, kondisi selebornya juga masih rapi, bagus, aman, tidak ada yang bolong atau tidak keropos. Untuk bagian kanan pun sama, kondisinya juga masih rapi, bagian depan kanan, kemudian bagian depan kiri, kondisinya sama, masih rapi, aman, tidak keropos. Kita sekarang cek untuk pintu bagian belakangnya. Nah, ini untuk sileran seperti ini, dia udah tertutup dempul juga untuk bagian belakang. Terus door trimnya masih bawaan, kalau plastiknya sobek seperti ini. Untuk area belakang seperti ini sudah ada las-lasan ini ya, las-lasan. Cuman kondisinya memang sudah dirapikan karena memang rawan keropos untuk bagian belakang. Cuman saya bilang mobil ini bukan bekas nubruk, karena untuk pelipit seperti ini masih tergolong rapi juga. Untuk lantai-lantainya juga rapi, tidak ada bekas perbaikan, dan lantainya aman, tidak keropos bagian belakang. Dan untuk jok bagian belakangnya ini berhadap-hadapan seperti ini, dan joknya masih bawaan pakai bludru aslinya Kijang. Nah, untuk sekarang kita tinggal cek kondisi mesinnya bagaimana. Sekalian kita cek untuk apron-apron depan dan sileran-sileran bagian kap mesin seperti ini. Nah, untuk sileran kap mesin seperti ini kondisinya masih rapi, masih bagus, aman, tidak ada ciri-ciri bekas benturan dari bagian kap mesin. Kemudian kita cek juga untuk apron depan seperti ini, pelipit-pelipitnya juga masih rapi, masih bagus. Bagian depan apronnya utuh, talangan kanan kiri juga masih bagus, masih rapi. Kondisi selebor dari bagian atas seperti ini, bagian ruang mesin kondisinya juga bagus, aman, tidak ada yang keropos kanan dan kiri. Untuk sasisnya juga masih bagus, masih oke, aman, tidak keropos. Kemudian kayak bagian mesin itu deksel-deksel seperti ini sebenarnya dia aman, tidak ada yang rembes. Cuman ini agak kotor, sepertinya terkena oli ya. Cuman saya pikir ini olinya dia muncrat dari bagian sini nih. Ya, ini ada selang oli seperti ini. Cuman ini kalau nggak diganti, emang kalau udah getas emang rawan bocor dari bagian sini. Cuman ini sebenarnya nggak masalah ya, karena yang penting adalah bagian mesin itu sileran-silerannya itu masih utuh, terus kayak packing silinder itu masih aman, tidak netes, tidak rembes. Kalau kita parkir lama pun ini mobil tidak ada rembes dari bagian bawah. Untuk mobil ini belum power steering ya, dan untuk speednya itu 5 speed plus mundur, jadi 5 sama mundur. Nah, untuk mesinnya ini 1500 cc 5K. Dan sekarang kita coba cek untuk oli mesinnya seperti apa. Nah, untuk oli mesinnya ini udah sedikit tua ya, jadi udah cukup tua untuk oli mesin, tapi tidak terlalu tua banget karena ini udah hitam, cuman belum hitam pekat ya, jadi masih bisa dipakai untuk oli mesinnya. Tapi yang dimaksud kita ngecek oli adalah jangan sampai oli mesin itu kecampur sama air radiator. Kalau warnanya udah coklat susu, itu warnanya udah ciri-ciri kecampur oli mesin sama air radiator. Dan untuk oli mesinnya ini mobil masih aman, masih oke. Sekarang kita coba nyalakan dulu untuk mesinnya, kita dengerin suara dari mulai langsam sampai RPM tinggi. Nah, ini kondisi mesin khasnya Kijang, dia masih halus, suaranya nggak ada suara-suara yang aneh atau suara-suara yang janggal seperti seher atau ring seher kena, tidak pincang juga, tidak berbet juga. Nah, sekarang kita coba naikkan RPM-nya, kita dengerin suara RPM tingginya bagaimana. Suara mesin dari RPM rendah ke RPM tinggi pun masih normal, aman, suaranya masih halus. Ada asap knalpot nggak? Nggak ada. Aman ya? Jadi untuk asap knalpot itu masih aman, tidak ada ngasep putih atau tidak ada ciri-ciri bocor kompresi, ring seher kena, atau mungkin seal clamp udah kena. Jadi ini kondisi mesin masih aman, masih bagus, masih oke.
Dan mungkin kita udah cek kondisi mobil ini 80% ya. Mungkin ada beberapa bagian yang terlewat dari saya mereview hari ini. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi, atau komentar di kolom komentar juga boleh. Kita sharing sama-sama mengenai unit ini. Itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.